saudara-saudari yang terkasih, baiklah saat ini kita akan memulai pendalaman tema APP kita pada Pekan Prapaskah yang kedua. Untuk itu mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pembuka. Hanya debulah aku, puji syukur nomor 481. Hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan, hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun 1000 ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesat ini ku unjuk padamu. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Umat yang terkasih, kita memasuki Pekan Prapaskah yang kedua. Tema APP tahun ini adalah membangun ekonomi yang berbela rasa. Pada pekan yang kedua ini, kita akan dituntun agar menghayati bahwa tujuan solidaritas adalah kesejahteraan bersama. Dalam bacaan Injil yang akan kita dengarkan sebentar, dikisahkan bahwa Yesus mengajak 3 rasul untuk mendaki gunung dan bersama-sama mengalami kemuliaannya. Karena itu, gereja juga mengajak kita semua sebagai putra-putrinya untuk mendaki gunung kehidupan. Bukan sendirian, tapi dalam kebersamaan. Di puncak gunung kehidupan, harusnya kebahagiaan dialami bersama. Kebahagiaan akan dialami bersama jika ada kesejahteraan yang dirasakan bersama, bukan hanya oleh 1 atau 2 pihak. Demikianlah tujuan dari setiap upaya solidaritas adalah sejahtera yang dirasakan bersama-sama. Mari kita siapkan diri kita untuk bermenung bersama, kita hening sejenak. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa pembuka. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, Engkau menginginkan kami untuk hidup sejahtera bersama. Kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan rahmat yang Kau curahkan kepada kami. Kami mohon, mampukanlah kami untuk semakin peka dan mau saling membantu, saling bergotong royong dan saling solider.
demi terwujudnya kesejahteraan bersama sebagai anak-anak Allah, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantangkan pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Umat yang terkasih, saat ini kita masuk pada bagian pendalaman tema APP Pekan Prapaskah yang kedua. Tema yang akan kita dalami yaitu sejahtera bersama sebagai tujuan solidaritas. Dengan menggunakan pendekatan appreciative inquiry melalui 4 langkah, yaitu langkah discovery, langkah dream, langkah design, dan destiny. Kita mulai dengan langkah yang pertama, yakni langkah discovery. Dalam langkah ini, kita coba menemukan kembali pengalaman tentang perjuangan, bahkan pengorbanan yang pernah kita lakukan demi kebaikan atau kesejahteraan bersama. Pengalaman berjuang dan berkorban demi kesejahteraan bersama itu kiranya dapat meneguhkan hidup beriman di antara kita semua. Mari kita hening di hadirat Tuhan, kita gali, kita temukan pengalaman-pengalaman tersebut, dan kita bagikan kepada sesama umat lewat sharing iman. Kita hening sejenak. Saat ini saya memberi kesempatan kepada umat jika ada yang ingin membagikan sharing imannya. Dipersilakan. Jika ada yang ingin membagikan pengalaman imannya kepada kita semua. Dipersilakan jika ada. Saudari Mary. Baik, terima kasih. Di sini saya akan men-sharingkan atau membagikan pengalaman saya sebagai anak dalam keluarga di mana mama atau papa saya adalah seorang petani yang bekerja di sawah. Pada saat panen, mereka mendapatkan hasil
yang berkarung-karung yang sudah digiling dan menjadi beras. Mama dan papa saya memberi tugas kepada saya pada saat panen itu untuk memberikan sebagian hasil, walaupun hanya sedikit, memberikan kepada tetangga ataupun orang-orang yang tidak panen, dengan maksud memberikan hasil tersebut agar mereka juga boleh merasakan usaha yang telah kami peroleh dari hasil panen tersebut. Nah, dari kebiasaan seperti ini sudah ditanamkan di dalam keluarga kami dari awal. Mungkin itu yang dapat saya bagikan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada Saudari Mary. Jika masih ada lagi umat yang ingin membagikan pengalaman imannya, dipersilakan. Ya, Saudari Lani. Terima kasih. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman yang tertanam dalam hidup saya, di mana pernah saya menginginkan atau mengimpikan untuk membeli sebuah handphone yang canggih. Saya berharap kedua orang tua saya dapat memberikan handphone yang saya inginkan. Singkat cerita, akhirnya ayah dan ibu saya bersedia untuk membelikan handphone kepada saya, tetapi dengan satu syarat bahwa saya juga harus menabung atau menyisihkan uang jajan saya untuk membeli handphone. Akhirnya setelah 2 bulan berlalu, saya dan kedua orang tua saya sudah mengumpulkan uangnya dan terkumpul sekitar 2 jutaan. Menurut saya itu adalah nominal yang sudah cukup untuk membeli handphone yang saya inginkan. Pagi-pagi pada saat saya dan ibu saya sedang bersiap-siap untuk pergi ke toko handphone, tante saya tiba-tiba datang dengan wajah yang lesu dan ia berkata bahwa ia meminta tolong dan membutuhkan pertolongan, di mana ia meminta bantuan untuk meminjamkannya uang karena pada saat itu anaknya akan diwisuda dan harus membutuhkan uang, dan hari itu juga adalah batas terakhir untuk melunasi uang sebelum diwisuda. Saya dan ibu saya saling berpandangan dan akhirnya ayah pun saya berkata bahwa kalau begitu tunda dulu niat untuk membeli handphonenya dan pinjamkan dulu uang yang terkumpul kepada tante saya karena tante saya lebih membutuhkan dibandingkan saya. Akhirnya saya berkata kepada ibu saya bahwa kalau begitu berikan saja uang yang sudah saya tabung bersama dengan kedua orang tua saya untuk membeli handphone, berikan saja dulu kepada tante karena dia harus melunasi uang biaya wisuda untuk anaknya. Batas terakhir adalah hari itu juga. Dengan sedikit sedih, akhirnya saya memberikan uang saya kepada ibu saya dan ibu saya langsung memberikannya kepada tante. Walaupun saat itu saya sedikit sedih karena ini adalah hari yang saya tunggu-tunggu, di mana saya sedikit lagi akan mendapatkan handphone yang saya inginkan, tetapi ada juga rasa bangga dan bahagia karena saya bisa membantu orang yang lebih membutuhkan dibandingkan saya. Jadi melalui pengalaman ini saya belajar tentang ketulusan dan keikhlasan, di mana di masa prapaskah ini juga dengan saling tolong menolong sudah merupakan salah satu tindakan yang baik yang harus diwujud nyatakan dalam setiap diri kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Lani dan kepada Saudari Mary yang sudah membagikan pengalaman imannya kepada kita semua. Kiranya pengalaman-pengalaman itu dapat menjadi inspirasi, motivasi, bahkan refleksi bagi kita semua dalam kita mengupayakan solidaritas kepada sesama yang berada di sekitar kita. Umat yang terkasih, di masa pandemi COVID-19 ini, kita mengalami banyak kesulitan, termasuk kesulitan di bidang ekonomi. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada yang kekurangan pendapatan, bahkan ada yang kesulitan untuk mendapatkan makanan. Melihat semuanya itu, banyak orang yang tergerak hati untuk membantu. Ada yang memberikan sembako, ada yang memberikan
makanan siap santap, dan ada juga pemerintah yang memberikan bantuan langsung tunai. Berbagai kegiatan solidaritas ini bertujuan untuk membantu sesama kita untuk tetap bertahan hidup di tengah situasi sulit ini. Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah dan kepada para dermawan-dermawati yang rela membantu sesama yang berada di sekitar kita. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, ada juga yang dengan tega memanfaatkan situasi sulit ini. Mereka mengambil bantuan yang bukan menjadi hak dan miliknya. Nah, di sini saya akan memberikan atau membagikan sebuah cerita kepada saudara-saudari yang terkasih tentang seorang ibu yang dari NTT, di mana ibu ini bernama Ibu Salomi Malaka. Ia menolak bantuan sembako dari pemerintah karena ia merasa malu. Ia berkata, "Saya harus berusaha sendiri. Tuhan memberikan 10 jari untuk ia dapat bekerja dan ia mencari makan." Dia merasa malu karena masih banyak orang lain yang lebih susah daripadanya. Nah, ia berkata untuk memberikan bantuan kepada mereka karena ia masih bisa untuk mencari hidup. Nah, Ibu Salomi memang tidak memberi sesuatu, tetapi dengan bersikap demikian, ia telah menyatakan solidaritasnya kepada sesama yang berkekurangan. Ia telah ambil bagian dalam usaha mewujudkan kesejahteraan bersama di tengah kesulitan hidup di masa pandemi COVID-19. Dan kisah ibu ini menjadi viral di media sosial. Ia menjadi cahaya solidaritas bagi orang lain. Nah, saat ini kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu langkah dream. Nah, seandainya kita pun sadar dan berbuat sesuatu, kita rela berkorban demi hidup dan kesejahteraan bersama. Ada yang memberikan dari kelebihannya, tetapi dalam kitab suci juga ada kisah janda miskin yang memberikan dari kekurangannya. Dari cerita tadi tentang Ibu Salomi, ia memang tidak mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Dan ia juga tidak memberi apa-apa. Ia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan cara masing-masing, mereka menyatakan solidaritasnya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Umat yang terkasih, saat ini marilah kita menutup mata kita. Dalam hening, dalam hati kita, kita katakan sebanyak 5 kali, "Saya juga mau jadi cahaya solidaritas demi kesejahteraan bersama." Kita tutup mata kita. Saya juga mau jadi cahaya solidaritas demi kesejahteraan bersama. Saya juga mau jadi cahaya solidaritas demi kesejahteraan bersama. Saya juga mau jadi cahaya solidaritas demi kesejahteraan bersama. Saya juga mau jadi cahaya solidaritas demi kesejahteraan bersama. Saya juga mau jadi cahaya solidaritas demi kesejahteraan bersama. Kita boleh membuka mata kita. Nah, kita masuk pada langkah yang ketiga, yaitu langkah desain. Nah, tibalah saatnya kita untuk merencanakan apa yang mau kita buat di sepanjang minggu ini sebagai buah permenungan kita. Sebagai pribadi, kira-kira apa yang akan saya lakukan untuk membantu orang lain dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama itu. Sebagai keluarga, kira-kira apa atau kegiatan apa yang bisa kita lakukan untuk mengupayakan kesejahteraan bersama. Dan sebagai umat wilayah rohani atau umat stasi, kira-kira apa yang akan kita perbuat sebagai gerakan bersama umat kita dalam pekan ini.
Nah, jika ada usul, masukan dari umat yang terkasih, kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang dapat kita lakukan dalam pekan ini? Dipersilakan. Nah, Saudara Mary. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, bagaimana kalau kita membuat kegiatan pada minggu ini dengan merenovasi atau membuat bedah rumah kepada salah satu anggota atau keluarga yang ada di wilayah rohani kita. Ya, usulan yang bagus. Jika masih ada yang ingin berpendapat, dipersilakan. Saudara Lani. Terima kasih menanggapi usulan dari Saudari Mary. Itu sangat baik, saya sangat setuju. Dan saya juga mau mengusulkan bagaimana kalau kita merenovasi rumah dari keluarga Kilis Rumagit, karena jika dilihat rumah yang mereka tempati saat ini sudah tidak layak huni. Untuk material atau biayanya boleh kita lakukan penggalangan dana, atau juga boleh apabila ada umat dari kita atau anggota wilayah rohani kita yang ingin menyumbang, misalnya menyumbang seng, pasir atau semen, dengan material-material yang disumbangkan itu kita boleh merenovasi atau membuat bedah rumah. Usulan yang sangat bagus untuk dipertimbangkan ya. Jika ada umat lagi yang ingin mengusulkan, dipersilakan. Jika masih ada usulan, ya dipersilakan. Saudara. Terima kasih. Kami menanggapi tanggapan atau usulan itu dengan baik, dan kami akan menyumbangkan 50 sak semen beserta tenaga oleh KBK dan OMK. Terima kasih. Berarti kegiatan ini akan kita lakukan bersama di hari Sabtu jam 8 pagi ya, dengan bantuan-bantuan tadi yang sudah disebutkan, baik material maupun tenaga. Nah, umat yang terkasih, tujuan solidaritas kita adalah bersatu dengan Yesus Kristus dan bersatu dengan sesama kita untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran setiap orang. Caranya dengan memberi sesuatu, entah dalam kekurangan atau dengan tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, agar orang lain bisa memenuhi kebutuhannya. Dengan cara ini, kita menjadi terang bagi terwujudnya kesejahteraan setiap orang dan secara bersama-sama. Saat ini kita masuk pada langkah yang keempat, yaitu langkah destiny. Jadi, apa yang akan kita lakukan sebagai gerakan bersama? Nah, secara pribadi kita bisa mengembangkan budaya mendahulukan orang lain. Misalnya, waktu saya makan, saya mempersilakan orang lain untuk lebih dahulu. Atau lebih dahulu dalam memberikan hormat. Dan bisa juga meminta tolong, misalnya tolong ambilkan piring, gitu. Nah, kita juga bisa membuat komitmen untuk hadir dalam ibadah wilayah atau dalam ibadah jalan salib. Sebagai keluarga, hal yang bisa kita buat yaitu gerakan pertobatan keluarga. Misalnya, kita membagi tugas dalam membersihkan rumah. Jadi ada yang menyapu, ada yang cuci piring, ada yang masak, dan ada yang bersih halaman, begitu. Dan bisa juga kita kembangkan Ecclesia Domestika, yaitu misalnya membuat ruang doa keluarga, atau kita bisa membuat ada waktu untuk berdoa bersama dengan keluarga. Sebagai gerakan umat, kita bisa membuat kegiatan, misalnya membersihkan gereja, membersihkan halaman gereja ataupun sakristi. Dan setiap keluarga itu memberikan satu orang untuk membantu dalam kegiatan tersebut. Bisa juga seperti yang sudah diusulkan tadi, yaitu kita membantu umat yang memiliki rumah yang sudah tidak layak lagi dengan membedah rumah. Begitu. Untuk itu, umat yang terkasih,
Mari kita doakan segala rencana kita untuk pembaharuan baik pribadi, keluarga, pun umat kita. Mari kita satu dalam doa umat. Marilah kita berdoa bagi mereka yang saat ini sedang dilanda kesulitan ekonomi. Bapa yang Maha Pengasih, berilah kekuatan dan ketabahan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dilanda kesulitan. Semoga segala usaha, segala kerja, serta upaya yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka selalu berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga mereka semua dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berada di sekitar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, berkatilah gerejamu dan curahkanlah semangat persaudaraan kepada setiap anggota-anggotanya, agar secara solider mereka mampu dan siap untuk membantu orang-orang yang berkekurangan dalam semangat cinta kasih kepada sesama. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang kita kunjungi, semoga Allah Bapa senantiasa menjaga dan melindungi keluarga di sini dan memberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga keluarga di sini mampu berbuat baik bagi sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan, Bapa yang Maha Pengasih, bimbinglah dan tuntunlah mereka yang belum mempunyai pekerjaan, kiranya Engkau memberikan mereka pekerjaan yang baik, agar mereka dapat mengembangkan perekonomian mereka, serta Engkau tuntun mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa, cita-cita, dan harapan baik kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sambil memberikan derma, kita nyanyikan sebuah lagu. O anak domba Allah, puji syukur nomor 482. O anak domba Allah, tersembelih di salib, sabar setia kalah, walau ditimpa aib, kau tanggung dosa dunia, sengsara seluruhnya, ampuni kami, oh Yesus. Saat ini kita akan mendengarkan katekese dan mengenal statuta. Dipersilakan untuk duduk. katekese dan mengenal statuta. Di masa tobat ini, mari kita segarkan pemahaman kita tentang sakramen tobat. Apakah 3 syarat supaya sakramen pengampunan dosa itu terjadi? Syaratnya, menurut Katekismus Gereja Katolik tahun 1491, yaitu yang pertama, penyesalan atas dosa. Yang kedua, pengakuan atau penyampaian dosa-dosa kepada imam. Ketiga, niat untuk mengganti rugi atau melakukan silih. Kapan saya dikatakan berdosa? Yaitu bila saya berbuat sesuatu melawan kehendak Allah dengan sadar serta tahu dan mau. Bagaimana cara mengaku dosa? Sambil melakukan tanda salib, kita berkata, "Ya Bapa,
Berkatilah saya sebab saya orang berdosa. Pengakuan saya yang terakhir adalah beberapa tahun atau bulan yang lalu. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada Bapa dan seluruh umat Allah yang kudus, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Khususnya bahwa saya telah melakukan dosa-dosa. Lalu kita sebutkan dosa-dosa kita di hadapan imam. Saya menyesal atas semua dosa saya, dan dengan hormat saya mohon pengampunan serta penitensi yang berguna. Hal itu merupakan tata cara pengakuan dosa. Marilah kita mengenal statuta Keuskupan Manado. Sekarang kita mengenal statuta kita, khususnya tentang harta benda gereja atau HBG. Siapa yang mengelola HBG? Yaitu mereka yang memimpin badan hukum tersebut, dan dalam pelaksanaannya tidak ditunjuk orang yang cakap, bisa ditunjuk orang yang cakap bersama Dewan Keuangan. Pasal 218. Apa maksud mengelola HBG? Mengelola berarti yang pertama menjaga, jangan hilang atau rusak, memelihara supaya awet atau lebih baik, menghasilkan agar produktif. Kita semua boleh buat itu, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang yang ditunjuk oleh uskup, dan uskup akan memeriksanya. Pasal 216 sampai 217. Demikianlah pendalaman tema APP kita pada pekan Prapaskah yang kedua. Untuk itu, marilah kita bangkit berdiri, kita satu dalam doa penutup. Marilah berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami hidup sebagai komunitas yang berbela rasa, solider untuk mewujudkan kesejahteraan di antara kami. Kami mohon, bantulah kami agar mampu melaksanakan apa yang sudah menjadi komitmen dan rencana baik kami di pekan ini. Jadikanlah gerakan bersama kami ini cahaya yang menyinari dunia di sekitar kami. Biarkanlah orang lain yang melihat cahaya ini memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati segala usaha, rencana, dan tugas perutusan kita, melindungi kita terhadap segala yang jahat, dan menghantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan lagu penutup. O rahmat yang mengagumkan, puji syukur nomor 600 ayat 1 dan 4. O